macam-macam pola. Dan kasusnya sendiri semua berhentikah atau bagaimana? Jadi kasusnya tidak berhenti. Jadi gini, jadi kalau kami temukan ya bahwa kemudian dari person-person atau subjek-subjek yang menjadi target Febri Adriansyah ini itu seolah-olah dijadikan ATM. Jadi mereka sudah diperas dengan nilai besar, terus jadi diancam nih, ditunjukkan sprindik, ya kan, bahwa mereka akan dilidik oleh Kejaksaan Agung, tapi kemudian sprindik itu dibatalkan setelah dia dapat uang. Siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Febri ini adalah orang yang spesialisasi dan memiliki keahlian dalam TPPU. Iya. Jadi dia tahu persis bagaimana cara supaya kemudian dia tidak terjerat di dalam TPPU ini. Kalau memang ada pihak yang kemudian memanfaatkan dia atau menjadi usernya dia, ya itu lebih bagus lagi. Biar kita buka-bukaan sekalian. Supaya kemudian wajah hukum kita ini clear and clean gitu loh. Dengan dimulai dari kasus Febri Adriansyah. Ya kan pasti saya yakin di dalam sebuah institusi tidak semuanya korup ya. Tapi di titik ini kita mesti percaya yang mana? Nah, Pemirsa, Jumat malam pekan lalu, mantan Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Namun yang menjadi perhatian publik bukan hanya substansi perkara, melainkan proses penahanannya. Mulai dari tudingan kriminalisasi hingga polemik karena Febri ditahan tanpa mengenakan rompi pink dan diborgol saat dibawa keluar gedung Kejaksaan Agung. Seberapa kuat sebenarnya konstruksi hukum perkara ini dan mampukah penyidik membuktikan dugaan TPPU terhadap mantan orang nomor 1 di Korps Penyidik Korupsi Kejaksaan Agung? Malam ini kita akan membedahnya bersama Ronald Lop Blobli, Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi atau KOSMAK. Selamat malam, Bang Ronald. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham. Ini saya mau mengkonfirmasi, katanya Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meluncurkan buku judulnya Memberantas Korupsi Sembari Korupsi, yang isinya katanya adalah laporan investigasi dari kasus Febri Adriansyah ini. Benar seperti itu? Betul, itu betul sekali. Jadi ini adalah himpunan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Jampitsus pada masa itu yang dijabat oleh Febri Adriansyah, dan kemudian tindakan-tindakan yang memang kami indikasikan sebagai tindakan pidana korupsi. Seperti itu. Apa saja hasil investigasinya, dan ini investigasinya dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan temuannya apa saja, Bang Ronald? Jadi ini investigasi kalau dilihat tempusnya itu jauh sekali ya waktunya ya, tapi kami mulai itu pada tahun 2024. Oke. Nah, tahun 2024 itu kami mengawali ketika ada kasus lelang saham aset tambang Gunung Bara Utama yang terkait dengan kasus Jiwasraya. Oke. Gitu. Nah, kemudian akhirnya pada waktu itu memutuskan untuk menginvestigasi itu karena? Ya, karena ada keanehan-keanehan yang kami temukan. Apa keanehan-keanehan? Keanehannya itu misalnya nilai asetnya itu, sahamnya itu 100% dijual padahal nilainya itu 12,5 triliun rupiah, ya kan? Tapi ternyata begitu dilelang nilainya turun, drop menjadi 1,945 triliun rupiah. Itu kan nilainya sangat jauh kan, ada 9,7 triliun rupiah yang harusnya itu tercover dan masuk pembayaran untuk mengatasi kerugian negara dari kasus tersebut. Tapi kok nggak seperti itu kondisinya, ya kan? Kalau korupsi itu kan biasanya kan orang markup. Nah, ini markdown nih. Lucu ya, markdown. Lucu, gitu. Nah, ternyata ada pihak-pihak kemudian yang kami dapatkan ya mendapatkan keuntungan dari kemudian take over aset tambang tersebut. Oke, pihak-pihak yang kemudian menerima aliran dana itu, aliran dananya ditemukan secara tunaikah atau seperti apa? Enggak, jadi gini. Jadi
ini ada perusahaan baru, perusahaan baru yang baru berdiri, kemudian mereka ikut di lelang ini, dan ikut lelang itu hanya satu perusahaan. Nah, harusnya kan kalau lelang itu kan banyak perusahaan kan, berarti kan banyak opsi kan yang bisa penawaran yang bisa diberikan, dan kemudian dipilih harga yang terbaik dari situ. Nah, tapi kondisinya ternyata tidak seperti itu. Terus yang kedua adalah untuk take over itu dananya itu adalah dana yang diambil dari pinjaman bank. Udah perusahaannya baru, habis itu dananya dari pinjaman bank. Banknya Himbara pula. Ya kan, dan nilainya nggak bisa disebut di fantastis. sini ya bang ya? Nggak bisa disebut di sini bang ya? Boleh aja gitu. Banknya itu adalah BNI. Walaupun waktu itu mereka sudah membantah ya, gitu. Tapi ya silakan. Nanti kan itu proses penyidikan yang akan berlanjut. Nah, nilainya itu fantastis gitu. Mereka take over 1,945 triliun. Itu kredit yang diberikan itu 2,4 triliun rupiah. Nah, jadi kan jelas bagi kami melihat bahwa keanehan itu tampak di depan mata kan. Nah, itulah kemudian akhirnya kita coba cari tahu siapa sih kemudian pihak-pihak yang ada di belakang situ. Nah, habis itu subjeknya siapa-siapa aja. Ya, akhirnya mengarah nih kepada satu subjek yang kemudian kok pada case-case berikutnya dia ada terus di bagian itu, yaitu ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan peran dia di dalam yang ditemukan di beberapa kasus itu seperti apa? Atau mungkin kalau bisa diberi gambaran sederhana modus Febri Adriansyah itu seperti apa? Jadi kalau secara umum ya modusnya itu ya. Jadi Febri Adriansyah ini kan dia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindakan pidana korupsi. Ya, sebagai kapasitas dia pada saat itu sebagai Jampitsus. Nah, terus kemudian kasus-kasus ini itu bukannya diselesaikan penyidikannya, tidak diselesaikan. Kemudian akhirnya itu menjadi alat tawar dia untuk menjerat atau kemudian mengintimidasi atau kemudian mengambil manfaat dari kasus-kasus tersebut. Dan orang-orang ini bayar. Ya, ada sebagian yang bayar, memang mereka terintimidasi, ada yang kemudian akhirnya dia mendapat manfaat. Kayak misalnya kasus PLN, nah dia mendapat manfaat dari situ. Gitu. Manfaatnya itu adalah per metrik ton yang dia peroleh itu dia mendapatkan Rp150.000 per metrik ton. Jadi beda-beda nih case-nya gitu. Ada yang kemudian dia ambil entitasnya, asetnya, ada kemudian yang dia dapatkan uangnya, ada yang kemudian dia disuap karena ada ancaman. Jadi macam-macam. Dan kasusnya sendiri semua berhentikah atau bagaimana? Jadi kasusnya tidak berhenti. Jadi gini. Jadi kalau kami temukan ya bahwa kemudian dari person-person atau subjek-subjek yang menjadi target Febri Adriansyah ini itu seolah-olah dijadikan ATM. Jadi mereka sudah diperas dengan nilai besar, terus jadi diancam nih, ditunjukkan sprindik, ya kan, bahwa mereka akan dilidik oleh Kejaksaan Agung, tapi kemudian sprindik itu dibatalkan setelah dia dapat uang. Nah, bisa lagi besok lagi. Jadi kasusnya memang tidak pernah masuk atau bagaimana? Kasusnya tidak pernah masuk akhirnya. Gitu. Jadi untuk yang top manajemennya nih, yang beneficiary ownernya ini yang mendapatkan manfaat akhir itu tidak pernah dijerat menjadi tujuan akhir. Gitu. Selalu diperas dari waktu ke waktu. Jadi yang didapatkan itu malah yang jadi targetnya itu kemudian bukan pada target utama, tapi kemudian layer keduanya. Layer keduanya tetap kena, tapi layer pertamanya jadi ATM gitu. Betul. Ada berapa banyak kasus yang diberlakukan seperti ini? Banyak sekali ya. Kalau kami dari 2024 ke 2026 ya. Justru sebelum itu. Sebelum dia menjabat sebagai Jampitsus, semasa dia masih menjabat Dirdik di Jampitsus, itu dia sudah action tuh. Itu yang dan Kosmak punya juga datanya. Ya, kami punya datanya itu. Sampai kemudian dia menjadi Jampitsus dan kemudian menjadi ketua pelaksana Satgas PKH. Nah, tiga objek itulah kewenangan yang dia miliki itulah yang kemudian digunakan untuk dia bermain. Dengan pola berpikir seperti itu atau memang dengan temuan seperti itu, ini kan kasus-kasus yang mungkin tidak pernah masuk ya, Bang Ronald, atau masuk tapi di layer keduanya saja begitu ya. Apa jadinya dengan kasus-kasus yang memang ditangani dan dibuka secara publik yang kita saksikan kemarin sebagai hasil dari tangkapan Jampitsus selama menjabat? Apakah itu juga memang diperaskah, disalahgunakankah? Jadi gini, itu kan ada satu kasusnya itu terkait PLN. Nah, kalau PLN itu indikasinya kemudian ada intimidasi.